Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin ikut menanggapi apa yang terjadi di beberapa hari terakhir ini yang menimpa YouTuber muda, yaitu rekan kita Ferdian Palaka. Sebenarnya kejadian seperti ini sudah banyak terjadi dan sering terjadi karena kekurangpahaman atas apa yang harus dilakukan. Saya menanggapi sebagai YouTuber muda, Ferdian Palaka terlalu gegabah karena ketidaktahuannya. Perlu saya jelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini, yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang disahkan pada zaman SBY di tahun 2008, sebenarnya roh atau dasar kenapa undang-undang ini dibutuhkan, atau pada saat itu bangsa ini menerbitkan undang-undang ITE ini. Sebenarnya roh yang menginspirasi atas terbitnya undang-undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah dengan kemajuan teknologi informasi, kemajuan teknologi perbankan. Maka dibutuhkanlah undang-undang ini. Bagaimana yang dulunya kita bertransaksi di perbankan harus datang ke bank, dengan zaman modern orang cukup dengan membuka mobile banking atau yang sejenisnya. Jadi transaksi bisa dilakukan di rumah, di mana saja, kapan saja, cukup dengan menggunakan handphone atau media sosial lainnya. Nah, untuk itu di Undang-Undang KUHP hal seperti ini belum diatur, belum ada undang-undangnya. Maka rohnya itu adalah kenapa undang-undang ini dibuat adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi kejahatan terhadap perbankan atau terjadi kejahatan elektronik. Meskipun di dalamnya juga memuat tentang pencemaran nama baik, penghinaan, tapi sebenarnya undang-undang itu dibuat untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang saya sebutkan tadi, kejahatan perbankan, kejahatan elektronik. Nah, menyikapi kasus Ferdian Paleka ini sebenarnya hal yang sangat kita tidak inginkan. Kenapa? Karena tujuan undang-undang itu dibentuk sebenarnya bukan untuk menjerat hal-hal seperti ini. Karena apa yang dilakukan juga sebenarnya hal yang sangat sepele, ya kan? Sepele. Cuman karena menyangkut hak dan martabat orang lain, akhirnya menjadi besar. Hingga banyak sampai saat ini orang terjerat dengan undang-undang ITE ini. Padahal tujuannya dibentuk undang-undang itu bukan untuk menjerat. Contohnya apa yang terjadi pada Ferdian Palaka. Awalnya undang-undang itu dibentuk. Setelah bertahun-tahun, saya lihat, kita saksikan bersama, dari mulai undang-undang ini disahkan, sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang terjerat oleh undang-undang ini, undang-undang ITE ini.
ada juga yang memplesetkan lagu Nabi yang menjadi babi gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan undang-undang itu bukan untuk, tapi memang undang-undang itu juga memuat pasal-pasal tentang pidana seperti itu. Dengan fenomena yang terjadi pada Febian, saya mengamati bahwa undang-undang ITE ini banyak menyasar pada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok anak-anak, di mana dengan kencang teknologi anak-anak sudah dipegangin handphone dengan teknologi yang tinggi. Dia bisa mengakses internet, dia bisa mengakses YouTube, dia bisa mengakses Facebook, hingga anak-anak yang pola pikirnya, jangkauan pemikirannya belum sampai, jangkauan pemikirannya belum cukup bisa membedakan mana yang bisa menjerat, mana yang tidak, hingga anak-anak juga banyak terjebak karena seperti kita ketahui, tidak mungkin sekarang ini orang tua melarang anak untuk memegang handphone. Hampir rata-rata anak zaman sekarang sudah mempunyai handphone. Nah, untuk mengantisipasi untuk anak-anak supaya orang tua lebih banyak memberikan pengertian, memberikan nasihat, memberikan pengetahuan antara yang mana yang dia harus lakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan. Karena kalau kita untuk membatasi penggunaan handphone buat anak-anak juga sulit, karena dianggap handphone itu suatu benda yang sudah biasa. Makanya untuk orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya. Untuk kelompok kedua, yaitu kelompok karena kelalaiannya atau karena keisengannya. Karena keisengannya, lalai dalam mengontrol diri. Kalau dalam bahasa hukum itu lalai dalam mengontrol diri hingga kebablasan hingga melanggar norma-norma sosial, bahkan norma-norma hukum. Nah, seperti apa yang terjadi pada Ferdian Paleka. Jadi dia melanggar, dia lalai atas mengontrol dirinya, hingga terjadilah. Kelompok ketiga adalah kelompok yang memang tidak mengetahui sama sekali, buta batasan hukumnya apa. Jadi dengan ketidaktahuannya, kelompok ketiga ini akhirnya dia melakukan apa saja yang dianggap dia itu benar, padahal itu bertentangan dengan aturan-aturan perundang-undangan. Itulah yang terjadi pada Ferdian Paleka. Karena ketidaktahuannya, karena kelalaiannya, maka hal ini bisa terjadi. Untuk itu, kepada rekan-rekan YouTuber sekalian untuk lebih berhati-hati, apalagi membuat prank. Prank itu bisa unsurnya masuk penghinaan atau perbuatan tidak menyenangkan. Jadi rekan-rekan YouTuber apabila melakukan prank, apabila orang yang bersangkutan tidak senang, orang itu bisa membuat laporan, itu bisa kena di pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Khusus menyangkut Ferdian Paleka, dia bisa dikenakan pasal berlapis karena unsur-unsur di pasal 27 cukup terpenuhi hingga dilapis dengan pasal
45, 36 atau 51. Maka dengan pasal berlapis itu hukumannya juga berlapis, bisa ancamannya sampai 12 tahun. Ya, ini buat pembelajaran, buat perhatian buat kita semua selaku YouTuber untuk lebih berhati-hati dalam berbuat, bertindak, membuat konten vlog. Kalau kira-kira kita tidak paham, tidak ngerti, sebaiknya kita bertanya, apakah yang kita lakukan ini tidak akan bermasalah di belakang hari, atau tidak akan merugikan pihak lain, pihak ketiga. Itu lebih baik supaya kita lebih aman. Jadi tidak melampaui norma-norma sosial, norma-norma etika, dan apalagi norma hukum yang berlaku. Inilah pendapat saya yang bisa saya bagi dengan rekan-rekan YouTuber yang menonton video saya ini. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, and share channel saya. Tidak lupa juga notifikasi loncengnya agar kebagian terus video-video saya selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.